Di April 2020 atau Mei 2020 saya bikin konten mengenai lowongan pekerjaan yang ada di Bali. Lowongan pekerjaan apa saja yang banyak dan lebih umum di Bali, yang mana alhamdulillahnya banyak engagement, banyak sekali interaksi, banyak sekali DM yang masuk ke Instagram saya. Saya seneng karena sebagian tanya-tanya gitu, Mas, kalau misalkan lulusan A bisa nggak kerja di Bali? Oh bisa. Lulusan B gimana? Terus kira-kira bisa nggak seperti saya untuk kerja di Bali dan segala macam. Saya senang karena interaksinya banyak. Tapi saya juga sedih karena ternyata kebutuhan untuk pekerjaan luar biasa banyak juga. Apalagi dalam masa pandemi. Saya bikin kontennya itu sebelum masa pandemi, bukan sebelum sih, kayak awal-awal pandemi. Lantas malah jadi booming saat pandemi karena mungkin banyak sekali viewers yang merasa, oh this is something. Ada harapan buat mereka yang terpaksa dirumahkan, termasuk saya juga itu dirumahkan loh by the way, untuk dapat pekerjaan baru. Tapi alhamdulillahnya saya bulan Juni dapat pekerjaan baru, sebuah startup dari Australia, dan saya bekerja di Bali lagi, kembali ke Bali karena sebelumnya sudah sudah dirumahkan, sehingga saya merasa luar biasa beruntung dan harus bersyukur karena pekerjaan baru, sehingga saya tetap bisa ke Bali dan dapat income yang oke lah. Saya nggak bilang besar tapi oke lah. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh lagi, yang harus teman-teman mengerti di sini adalah bahwa everything is changing, everything is changed, everything has changed. Terutama kondisi yang ada di Bali, terutama pariwisatanya, karena pariwisata itu bisa dibilang sebagai tulang punggungnya Pulau Bali. Sehingga kalau misalkan teman-teman berencana untuk kerja di Bali, di hospitality, itu akan ada pertimbangan yang luar biasa berat untuk dilakukan dan harus benar-benar dipikirkan buat teman-teman. Anyway, judul dari video ini saya ingin jadikan bahan renungan juga sih buat teman-teman sekalian yang ingin kerja di Bali, ingin pindah di Bali. Apakah masih worth untuk kerja di Bali? Apakah masih setimpal untuk kerja di Bali? Apakah masih bisa untuk kerja di Bali? Jawaban saya apakah masih worth? Sangat worth. Apakah bisa? It's debatable. Kenapa? Saya kerja di salah satu co-working space di Bali, salah satu yang terbesar dulu, dari bulan Desember. Oke, saya tarik jauh sejak awal saya bekerja di Bali. Saya bekerja di Bali itu sebagai seorang digital marketer di Sanur. Saya bekerja tahun 2018 akhir. Saya bekerja kurang lebih setahun persis malah. Baru kemudian saya pindah ke salah satu perusahaan co-working space yang ada di Bali bulan Desember 2019, sebelum pada akhirnya saya terpaksa dirumahkan setelah baru hanya 6 bulan bekerja di co-working space tersebut. Pandemi benar-benar mengubah semuanya. Yang harus kalian pahami di sini adalah bahwa dengan banyaknya wisatawan yang hilang, maka banyak pula pendapatan yang hilang. Pendapatan dari mana? Pendapatan dari wisatawan tersebut, konsumsi makanan misalkan, pendapatan dari tiket masuk menuju wisata A misalkan, pendapatan masuk dari hotel-hotel misalkan, pendapatan masuk dari co-working space tempat yang saya dulu kerja misalkan, hilang semuanya. Gak semuanya sih, cuman kayak ya tinggal
kalau misalkan diprosentasekan mungkin tinggal 10% dari wisatawan internasional yang sudah ada sebelum pandemi, 10-15%, yang mana sangat menyedihkan sih, karena saya punya teman yang punya mobil dan biasanya beliau ini ngantar wisatawan asing kemana gitu, ke Ubud, ke Kuta, ke Sanur, ke mana, Pantai Padang misalkan. Itu karena mobilnya masih nyicil, tapi tidak ada wisatawan, beliau terpaksa jadi kuli. Nggak merendahkan profesi kuli, of course, tapi dia tidak punya skill untuk jadi kuli. Dia nggak bisa apa sih namanya, dia tidak bisa melakukan job desk itu. Efeknya apa? Teman saya ini jadi sakit, jadi apa sih namanya, gampang bed rest. Apalagi sekarang di apa sih namanya, di rumah sakit tertentu, di klinik tertentu itu sudah makin ketat, terutama gara-gara pandemi. Dia sakit, cedera, tangannya luka lah, apapun segala macam seperti itu, hidupnya berubah. Belum lagi pendapatan sebagai seorang kuli kasar, kuli bangunan itu berapa? Itu maka akan sangat menyusahkan dia gitu. Ditambah lagi, sekalipun mobilnya dijual, itu belum tentu laku. Setidaknya sampai detik ini mobil teman saya belum laku. Laku pun harga berapa? Pasti udah jauh turun. Lantas nanti kalau misalkan ini ada kabar bulan Desember Bali akan dibuka flight internasionalnya. Misalkan flight internasional dibuka dan kemudian wisatawan mancanegara bisa masuk lagi, apakah dia sudah bisa bekerja kembali seperti sedia kala setelah mobilnya dijual? Kan belum tentu. It's very tricky, dan itu cuma satu gambaran aja buat teman-teman yang emang pengen ke Bali dan kemudian merasa masih worth gak sih untuk kerja di Bali. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, saya pernah ada acara apa sih namanya, outing nyebutnya, saya nggak tahu. Saya nginep di Jimbaran. Ada satu hotel bintang 4 itu, ya kondisinya saya sulit untuk mengungkapin. Masih oke, masih bagus sekali, pelayanannya oke, servisnya bagus, karyawannya juga oke, luar biasa, still 4-star hotel gitu. Tapi yang jadi masalah adalah ternyata tarif hotelnya sudah luar biasa turun, Pak. Jadi setahu saya hotel yang saya tempati ini bintang 4 itu per malamnya itu sebelumnya itu kurang lebih 1.500.000 sampai 1.800.000 per malam. Waktu saya yang nginep 380.000, which is a very very bad decreasing of price. Kenapa langkah ini dilakukan oleh pengusaha hotel? As simple as mereka ingin nutup operasionalnya mereka harus nutup. Mereka gak lagi bisa mengharapkan untung, mereka gak lagi bisa mengharapkan profit yang besar, sehingga mereka ngepres harganya luar biasa rendah sampai kurang lebih 300-400 ribu. Dari harga yang 1518 hanya jadi 380 ribu. It's an amazing, in a bad way of course, amazingly decreasing. Dan saya baru tahu ternyata di hotel itu sebelumnya ada kurang lebih 110 karyawan. Sebagian besar harus dirumahkan jadi hanya tinggal 30 atau 25 karyawan. Terus saat breakfast time, saat sarapan, kan kalau misalkan hotel bintang 4 biasanya kan ada buffet kan, itu nggak ada. Dan menunya cuma ada 2, English breakfast sama nasi goreng. English breakfast dan nasi goreng. Apa English breakfastnya? Roti bakar, telur ceplok atau scramble egg, saya agak lupa. Satu lagi ini apa ya? Ayam atau nugget gitu loh. Yang mana bukan menu sebenarnya, saya yakin, karena biasanya hotel bintang 4 kalau misalkan breakfast kemungkinan besar kan buffet. Jadi orang bisa milih apa segala macam, dan saat saya yang nginep di situ
luar biasa sepi. Restorannya, tempat mereka makan itu luar biasa sepi. Agak awkward saat itu karena saya yang nginep sendirian gitu. Ada beberapa tamu lain, tapi 3-4 orang dengan jumlah kamar yang sedemikian banyak, bertingkat-tingkat, kayak nggak tahu berapa tingkat ya. I don't get it. Tapi dengan tamu yang hanya segitu, what do you expect? Lagi nih, saya kasih contoh lagi nih. Saya masih sampai detik ini saya masih stand up pakai bahasa Inggris di salah satu kafe paling besar di Bali, namanya Deus di Canggu. Deus ini punya kalau tidak salah 80 karyawan. Saat pandemi mereka harus merumahkan hingga kurang lebih tersisa 7. Man, that was very saddening to me, karena itu menandakan income mereka luar biasa turun. Income mereka itu sangat rendah dibandingkan sebelum pandemi. Mereka hanya mengandalkan wisatawan mancanegara paling banyak. Wisatawan domestik ada, tapi tidak sebanyak wisatawan mancanegara. Nah, dengan apa yang saya jelaskan itu tadi, teman-teman bisa mikir, apakah untuk pindah ke Bali, nyari kerja di Bali adalah sesuatu yang cukup bijaksana untuk dipikirkan. Kalau misalkan teman-teman, saya harus akui, teman-teman yang kerja sebagai pekerja hospitality akan sangat susah payah sih di bagian ini, karena itulah yang jadi tulang punggung Bali seperti yang saya bilang tadi gitu. Sehingga untuk cari kerja di sana otomatis ya akan butuh tenaga ekstra buat teman-teman. Tapi karena saya sendiri dapat kerja di Bali, saya yakin sih teman-teman bisa, asal ya itu tadi, kalian harus berani upgrade, kalian harus berani untuk meningkatkan kemampuan yang teman-teman gak pernah merasa nyaman sebelumnya. Beberapa lowongan pekerjaan itu masih ada di Bali dan masih buka, cuman kayaknya sih gak terlalu related dengan hospitality. Well, I cannot say any longer about that. Yang saya bisa bilang adalah, untuk jawab pertanyaan masihkah worth untuk cari kerja di Bali, saya bilang masih sekali, masih worth. Tapi benar-benar harus pertimbangkan ya, harus benar-benar pertimbangkan daripada nanti teman-teman apply satu pekerjaan, mungkin dapat ke Bali, tapi karena kondisi pandemi jadinya nanti teman-teman malah dirumahkan, malah jadi pengangguran dan segala macam. Masih worth? Masih, tapi pertimbangkan. Oke, thank you very much. I'll see you in the next content.